Satu, ini harusnya sudah tidak asing lah ya buat kalian, tidak asing, tapi kita akan coba. Ini berarti kalau kita kerjain, berarti di sini ada 18, habis itu dikurang, yang di dalam kurung selesaiin semuanya terlebih dahulu, berarti di sini ada 10, habis itu saya tambah di sini berarti 12 bagi 4, 3 berarti 4. Nah, ini tinggal dioperasi ini. Ya, kalau sudah seperti ini berarti operasi biasa normal. Berarti 8 dikurangi 10 ditambah 4 berarti di sini berapa ya? 12 berarti di sini ya. Oke ya, jadi Oke. ini untuk nomor satu. Ya sih sama. Nah, kemarin nih koefisien dari variabel X ini yang Panur bilang. Ini pelajaran kelas eh 7 ya, kelas 7 di awal. Berarti ini juga bisa jadi koefisien, 3 ini 5 koefisien, 9 ini juga koefisien. Karena dia menanyakan adalah X pangkat 2 maka koefisiennya adalah di negatif 5 gitu ya. Itu yang tadi ya, yang tadi yang berarti di sini adalah negatif 3X. Sekarang muncul ya harusnya ya. Muncul kan? Muncul Pak. Muncul, muncul. Muncul. Ya, karena tadi pakai aplikasi saya. Oh, nggak muncul ya kalau pakai aplikasi ya. Nah, ini yang Pak tadi bilang, yang sempat saya bilang bahwa permainannya ada di sini, ada di 3X, dibikin positif. Tapi ini kalau gitu saya nggak bikin positif, jadi biar kalian tadi dapat dua versi. Walaupun tadi nggak ngelihat coret-coretannya, tapi akan saya coba di sini kalau seandainya dalam keadaan negatif juga. Berarti limanya nih yang akan saya pindahkan ya, negatif 3X, nanti hasilnya kan sama aja. Di sini berarti lebih besar daripada negatif 16. Habis itu limanya karena pindah ruas berarti jadi negatif 5. Gitu ya. Maka di sini negatif 3X itu berarti lebih besar negatif 21. Nah, kalau koefisiennya ini adalah negatif, maka saat pindah ruas, tanda yang ada di sini juga akan berubah. Gitu ya. Saya akan kasih warna yang berbeda, tanda yang akan di sini akan berubah. Maka dia akan menjadi, di sini akan menjadi X, ini akan jadi lebih kecil, negatif 21, negatif 3-nya menjadi pembagi. Ya. Jadi tanda yang warna kuning ini yang kalian harus lihat adalah saat dia tandanya lebih besar, maka dia akan berlawanan menjadi lebih kecil. Kalau koefisiennya dalam keadaan negatif. Tapi kalau koefisiennya positif, itu tidak berubah tandanya. Makanya tadi yang per awal saya bilang bahwa saya bikin tiganya pindah ke 11 ini biar menjadi plus 3X. Gitu ya. Jadi nanti prinsipnya tinggal tergantung dari kalian mau pilih yang mana. Atau pada dasarnya di sini hasilnya tetap akan di angka 7. Nah, X-nya berarti X ini itu lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 7. Berarti himpunan penyelesaiannya kalau taruh sini berarti di sini ada 7, 6, 5 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari garis ini, maka yang di sini yang dimulai dari 7 ke bawah gitu ya. Dari 7 ke bawah gitu ya. Jadi dari 7, 6 dan seterusnya ya. Nah, ini jawabannya di mana nih? Ini 7, 5 nih. Ada di B. 7, 5, 6 dan seterusnya ke bawah. Gitu ya. Jadi tergantung dari si himpunan penyelesaiannya. Nah, nanti soalnya tebak-tebakan dalam berhitung ya. Ada 25, ada 1/5. Nah, ini kalau logika berpikirnya adalah setiap 1 kilo itu satu orang itu akan dibagi 1/5 kilo, 1/5 kilo. Jadi jangan sampai kalian berpikir jawabannya ada di 5, gitu ya. Jangan sampai berpikirnya ada di 5. Nah, kalau matematikanya, karena ini ikutin ritmenya matematika aja nih. Membagikan 25 kilogram beras kepada setiap orang mendapatkan 1/5. Berarti kalau saya punya 25 kilogram, itu saya bagi ke setiap orang, hasilnya itu adalah 1/5 kilogram. Gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa jawabannya, berarti jawabannya ada di sini. Berarti tinggal 25. Karena ini adalah pecahan, berarti tidak bisa, berarti berubah menjadi 5/1. Maka di sini akan mendapatkan 125 ohm. Banyak. Oh, 3. Tentang himpunan, gitu ya, tentang himpunan, yaitu tentang different. Nah, ya, yang soal yang kelima ini, itu himpunan. Jadi kalau kita kemarin belajar di kelas 7, ini kalau Pak Nur taruh A, anggotanya, saya taruh anggotanya berarti ada 1, 2,
3, 6, sama 7. Ya. Terus yang B-nya, anggotanya saya berarti ada 2. Astaga. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 8. Nah, dia menanyakan A dikurang B, himpunan A dikurang B. Prinsipnya sederhana bahwa himpunan A dikurang himpunan B itu prinsipnya adalah kalau Pak Nur mengerjakan soal ini berarti adalah semua anggota A kita tulis lagi, 1, 2, habis itu 3, 6, sama 7. Saya kurangkan dengan himpunan 2, 3, 4, 5, sama 8. Prinsipnya adalah himpunan bagian dari A ini tidak ada hubungannya ke B, gitu ya. Jadi kalau yang sama, tapi kita coret. Nggak dulu, ya. Yang sama kita coret. Nih, yang standar coret nih. Berarti yang B ini, himpunan B ini tidak perlu kamu pikirkan, karena dia cuma sebagai pengurang. Itu untuk mempermudah kalian menghafalnya. Jadi anggota kalau A dikurang B, berarti anggotanya adalah tinggal 1, 6, sama 7. Kalau sekarang saya tanya sama kalian, saya balik. Kalau di sini soalnya jadi B dikurang A. Jawabannya anggotanya berapa? 4, 5, 8. 4, 5, sama 8. Ya, jadi gitu. Jadi konsepnya kalian cuma cukup melihat yang sama. Yang sama ini berarti hilang. Untuk menghilangkan yang di depan. Tapi sisa yang di depan ini akan menjadi anggotanya. Gitu ya. Atau jawabannya. Gitu ya. Jadi untuk himpunan, untuk different atau pengurangan, cukup kalian bermainnya di situ cara ngafalinya. Kalau versi saya untuk mempermudah kalian eh, menentukan pola matematikanya, gitu ya. Jadi kalau di B dikurang A, berarti yang kamu akan liatin adalah yang B-nya. Kalau ada sisanya, berarti itu adalah jawabannya. Yang sama dicoret, yang berbeda akan menjadi jawabannya. Makanya di sini jawabannya adalah A, ya. Itu untuk soal nomor 5. Oke ya, ini saya terus seperti ini, atau kalian ada bertanya? Hah? Lanjut, Pak. Lanjut aja Lanjut ya. Pak, lanjut. Oke ya, lanjut aja ya. Oke, Pelan-pelan Mas. ya. Sembari kalian, kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Karena ini Panor di kelas 9D sama 9C udah nggak bisa ketemu. Jadi, kenapa Panor buka kelas? Semoga bisa ngebantu kelas yang lain juga, gitu ya. Nah, sekarang untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang ke-6. Ini adalah aritmatika sosial. Contoh soalnya, angkanya ini diperkecil saja, tapi nanti harapan Panor, kamu jangan berharap angka dari misalnya sekecil ini. Pasti dia gedein angkanya. Tapi kalau skenarionya pasti dia akan menggunakan lusin juga. Di sini satu lusin, itu berarti, aduh tidak banget rasanya. Ada 12 ya. Ada 12 pensil. Nah, satu lusin ada 12 pensil, harganya di sini harga berarti 12.000. Setiap pensilnya dia minta 200. Berarti kita cari satu harga pensil. Maka di sini 12.000 ini saya bagi 12. Alasannya adalah karena ini satu lusin berarti ada 12 pensil, maka harga 12.000 ini adalah satu lusin. Untuk mencari satu pensilnya harganya adalah 1.000 dengan cara saya bagi 12 dari banyaknya pensil. Sudah ketemu nih 1.000, berarti harga satu pensilnya 1.000. Ternyata dia pengen untung 200. Ya sudah, berarti jawabannya tinggal kalau mau untung 200, ya berarti harga beli saya tambah untungnya. Ya, berarti di sini 1.000 saya tambah 200. Berarti di sini jadi 1.200. Nah, ini jawabannya. Yang B, 1.200. Oke ya, ini untuk soal nomor 6. Sekarang untuk soal nomor 7, di sini berarti adalah garis dan sudut. Nah, ini hubungannya kalau ilmunya berarti ada di
tegak lurus, siku-siku, dan seterusnya. Nah, ini kalau seperti ini, berarti namanya pelurus. Pelurus, ya benar banget. Berarti ini kondisinya adalah di 180 derajat. Nanti kalau soalnya dibikin siku-siku seperti ini bermainnya misalkan ini X, ini 2X, berarti sama dengannya 90 derajat. Nah, prinsipnya cuma ini, ya. Kalau dia nanti siku-siku, kalian berarti pakai 90 derajat. Kalau pelurus berarti 180 derajat. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Kedua sudut ini berarti sudut A, B sama D, sama D, B, C, ini berarti kamu jumlahkan. Jadi di sini 2X ditambah 10, saya tambah, ini sudut yang pertama, ya. Saya tambah dengan X ditambah 8 sama dengan 180 derajat. Nah, kedua sudut ini kalau ditanya Pak ini ngapain? Kita mencari X-nya. Karena dari si soal ini kita itu sebenarnya cuma suruh nyari X. Kalau nanti X-nya kita sudah ketemu, berarti logikanya kita bisa jawab pertanyaannya apapun itu. Mau yang ditanyakan yang A, B, D, ataupun yang ditanyakan sama si soal C, B, sama D. Gitu ya. Nah, ini berarti kita tinggal kelompokin. Ini pelajaran aljabar. Berarti 2X sama X, berarti di sini hasilnya adalah 3X. 10 sama 8, berarti di sini plus 18 sama dengan 180. Ya. Nah, setelah itu berarti 18-nya ini pindah ruas. Berarti di sini 3X sama dengan 180 derajat, saya kurang 18. 3X-nya berarti berapa ini? Hitung. Jangan saya yang hitung. 162. Nah, terima kasih. Habis itu baru dibagi. Ya, 162 dibagi 3. 15, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ini? 54. 54. Iya, betul. 54 derajat. 54 derajat ini ingat ya, 54 derajat ini baru X. Sedangkan yang ditanyakan si soal tersebut adalah sudut CBD. Sudut CBD itu sama dengan X plus 8 derajat. Berarti X-nya kamu ganti 54 ditambah 8 derajat. 60 berapa nih? Ya, 62 lah. Ya. Nah, jawabannya ada di B. Nah, ini soal ini saya langsung pasti bisa pastiin. Si guru pasti akan bermain cuma di 2. Kalau dia munculin pelurus, paling bentok nanti dia akan munculin siku-siku. Itu. Kalau kalau saya munculin lingkaran. Nggak mungkin lah. Jadi tadi nyebut soal kisi-kisi ini berarti larinya akan ke sini gitu. Tahun ini emang Miss Ellen yang bantu partner untuk bikin soal. Jadi terima kasih sama Miss Ellen lah saya. Berarti di sini nih kisi-kisinya. Jadi nanti kalian eh belajarnya setelah itu ya 180 sama 90 derajatnya jangan lupa belajar. Gitu ya. Saya clean. Kita mulai lagi untuk soal nomor 8. Sebenarnya soal nomor 8 ini juga harus pinter-pinteran kalian sih sebenarnya. Cuma ini tetap akan saya ajarkan dengan cara kalau guru ngajarin gitu ya, bukan cara cepetnya kalau guru ngajarin. Jadi prinsipnya karena ini adalah semua persamaan, berarti ini pelajaran kelas 8 yang kamu harus ingat adalah kalau nyari gradien ini syaratnya mx plus c gitu ya. Jadi kamu bikin y sama dengan habis itu cari m-nya. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah persamaan garis habis itu saling tegak lurus, berarti prinsipnya juga ada 2. Kalau kita mau belajar untuk mempermudah diri kita, terus si guru itu bakal larinya kemana? Kalau soal seperti ini berarti prinsipnya ada 2. Ada yang tegak lurus, ada yang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti adalah M1 dikali M2 sama dengan -1. Kalau yang sejajar garisnya berarti M1 sama dengan M2. Berarti logikanya kalau nanti tanyanya adalah sejajar, kalau ada gradiennya yang sama, berarti itu yang sejajar garisnya. Nah, karena si soal ini adalah minta yang ini, yang tegak lurus, berarti
dua gradien ini kalau saya kaliin hasilnya adalah di min 1. Nah, kita akan cari. Pertama, ini jawabannya pertama sama keempat. Kemarin saya lihat kelihatannya. Karena kalau ini nggak mungkin yang nomor 2. Tapi kita coba ya. Kita akan munculin semuanya, akan saya bikin Y sama dengan. Berarti di sini Y sama dengan jadi 6X plus 3. Berarti saya di sini dapat gradiennya adalah 6. Terus berikutnya yang di bawahnya berarti di sini ada Y sama dengan 1/2X. Ini berarti min 5 per, oh ini plus dong, plus per 2. Berarti saya dapat gradiennya adalah setengah. Nah, sekarang saya akan bantu yang di sini. Pak, kok tahu-tahu itu dapat 1/2 dari mana? Saya akan buktikan 12Y. Ini semuanya saya pindahin ruas ya. Berarti akan menjadi sama dengan plus 6X plus 12. Nah, 12-nya ini harus dibikin Y sama dengan, makanya dipindahin. Gitu ya. Nah, dipindahin berarti akan muncul Y sama dengan 6/12X plus 12/12. Nah, 12-nya ini akan jadi pembagi di sini semua. Gitu ya. Berarti di sini Y-nya sama dengan ada 1/2X ditambah 1. Nah, ini gradiennya M-nya adalah tetap sama setengah. Nah, yang terakhir yang keempat. Berarti ada X plus 6Y plus 7. Ya. Pindahin ruas semuanya juga sama. Ini berarti, oh sorry. Ini ngapain saya gini? Saya bikin Y sama dengan langsung aja. Berarti yang keempat, sekarang berarti yang keempat ini berarti ini 1, ini 2, ini 3. Sekarang yang keempat. Berarti di sini adalah 6Y sama dengan min X. Habis itu negatif 7. Ya, ini X-nya saya pindahin, 7-nya juga saya pindahin. Nah, Y-nya berarti di sini akan menjadi min 1/6X negatif 7/6. Nah, C-nya nggak usah dipikirin. C-nya nggak perlu dihasilin, nggak perlu. Karena kamu cuma butuh M. Si soal ini cuma mencari M-nya. Berarti di sini M berikutnya adalah ada min 1/6. Nah, kalau ngelihat di sini, ini ada 6, ada setengah, ada setengah. Kalau yang ditanyakan sejajar, berarti jawabannya adalah 2 sama 3. Karena yang ditanyakan tegak lurus, berarti kamu akan menjawabnya adalah 1 dan 4. Kenapa? Kita masukin. Anggap aja M1-nya adalah 6 atau M1-nya adalah 1/6. Kalau ada yang nanya, Pak, kalau kebalik ada masalah nggak? Nggak. Prinsipnya adalah kalau A dikali B itu juga sama dengan B dikali A. Nah, ini keuntungannya. Ya, ini harusnya saat kelas 7 belajar bilangan, ini juga disampaikan. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita coba masukin. Berarti 6 saya kali negatif 1/6 itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti jawabannya adalah ada di 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, terus Pak, gimana solusinya untuk mempercepat keadaannya? Gitu ya, mempercepat keadaannya adalah saya akan bantu jawab. Sekarang saya clean dulu biar ini bersih. Ya. Jadi kalau kamu mau mempercepat, ini sama ini kenapa jawabannya? Karena yang berhubungan, kalau ada yang M-nya sudah kelihatan, kalau ada yang setengah, berarti M berikutnya harus ada yang 2. Gitu ya. Kalau ada M-nya di sini 6, berarti M berikutnya yang nyari 1/6. Nah, itu cara menjodohkannya. Misalkan di pertama, kamu di sini dapatnya kan udah pasti kelihatan 6. Nah, kamu tinggal nyari dari 1, 2, 3, oh nggak ada. Pasti yang kedua pasti ketemu. Nah, itu untuk mempercepatnya. Jadi sebenarnya tidak perlu dibikin coret-coretan kayak tadi. Tapi kalau secara matematikanya, ngajarinnya ya seperti itu. Mencari Y sama dengan dulu dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 8. Berarti jawabannya ada di 1 dan 4. Nah, sekarang untuk soal nomor 9. Soal nomor 9 ini berarti kita akan bermain, eh, perhatikan gambar berikut. Gradien yang
sejajar dengan garis yang di atas. Oh, cari gradiennya yang sama. Berarti, waduh, ini tadi jawaban berarti. Harusnya apa nih? Ini saya bikin C aja lah ya. Terus ini saya bikin D. Berarti, ya. Nah, kalau ini ditanya untuk mencari gradien yang sejajar, berarti gampang. Kalau kita sudah nyari gradien satu, berarti akan jawabannya akan sama gitu ya. Nah, ini ada 6, ini ada 3. Nyari gradien itu prinsipnya banyak. Karena ini titiknya, kalau guru kamu ngerjain, itu berarti ini kan di titik 0,0. Maka titik yang pertama akan dapat X-nya 3, yang ini ya, X-nya 3 sama 0. Dan titik satunya lagi adalah berarti di sini 0 sama 6. Gitu ya. Nah, kalau nyari gradien, gitu ya. Nyari gradien berarti yang Y2 dikurangi Y1, habis itu dibagi di sini, X2 dikurangi X1. Gitu ya. Maka di sini akan muncul ini sebagai X1, habis itu sebagai Y2, di sini, Y1, di sini X2, berarti di sini Y2. Terus ditanya, Pak, ini kalau saya naruhnya kebalik ada masalah nggak? Nggak, saya jawabnya. Karena balik lagi, di sini permainannya adalah dia akan menggunakan eh, titik koordinat untuk penentuan. Jadi tidak ada masalah. Kamu kebalik pun ini jadi X1, ini jadi Y1, di sini yang tiganya jadi X2, nolnya ini jadi Y2, nggak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir, gitu ya. Kebalik nggak ada masalah. Nah, habis itu dimasukin tuh, ini untuk rumus gradiennya. Berarti tinggal dimasukin, Y2-nya berarti 6, saya kurang, ini 0, habis itu saya bagi di sini, berarti X2-nya 0, saya kurang, berarti di sini adalah 3, berarti di sini ketemunya 6 per min 3, berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, karena sejajar, ya udah, berarti kan M1 sama dengan M2, berarti ya udah ambil. Jadi jawabannya adalah di sini adalah negatif 2. Itu. Nah, itu untuk mempermudah kalian. Nah, ada juga nih bisa dikerjain dengan cara berarti kalau ini tadi Pano menggunakan titik karena sebenarnya itu adalah garis bisa menggunakan titik atau ini juga bisa dalam bentuk persamaan garis. Di sini adalah X, di sini adalah Y. Untuk mempermudahnya berarti ini 3 dikali Y, 6 dikali X gitu. Berarti nanti persamaannya akan muncul 6X plus 3Y sama dengan dijumlahkan nih dikalikan 6 kali 3 berarti 18. Nah, ini kan persamaan. Nah, kalau persamaan nyari gradiennya berarti adalah dibikin Y sama dengan. Berarti di sini akan berubah menjadi 3Y sama dengan 6X-nya berarti jadi negatif 6X plus 18. Habis itu Y sama dengan negatif 6X dibagi 3 plus 18 dibagi 3. Berarti di sini sama ketemunya 2X plus di sini 6. Nah, gradiennya ini. Gitu ya. Nah, jadi sama aja. Jadi pilihan sih sebenarnya kalian mengubah ke dalam bentuk titik atau dalam bentuk garis itu juga sama aja. Nah, kalau kalian di sini terampil dalam bikin Y sama dengan, saran Panel membuat garis. Karena kenapa? Nanti fungsinya buat di bawah. Itu fungsinya buat di bawah setelah soal nomor 9 ini. Gitu ya. Karena kenapa kalau kamu cuma bikin titik nanti capek. Capek di bawahnya. Capek di bawahnya. Soal nomor 10-nya soalnya. Ya, oke. Sekarang soal nomor 10-nya. Si soal nomor 10 ini tadi lompat jauh banget. Oke. Nah, nih di soal nomor 10. Ini di pelajaran Panur nggak saya ajarin. Di kelas Laban kemarin saya nanya Miss Eci juga nggak dipelajari. Tapi ini soalnya adalah soal yang fungsi komposisinya yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Dalam artian itu masih gampang lah, cuma bermain substitusi. Jadi kalau ditanya nanti, ini soalnya muncul Pak, muncul. Tapi Panur mau kasih sekalian dua fungsi komposisi. Kalau nanti FOG-nya ke fungsi FOG-nya, maka di sini gampangnya adalah fungsi ini diganti GX, gitu ya. Terus kalau rumus yang satunya lagi, kalau GOF, berarti nanti substitusinya dibalik. Yang G itu diganti FX, gitu ya persamaannya. Jadi
Ini dua ini patokan untuk si soal ini. Terus kalau ngerjainnya gimana, Pak? Jadi kita lihat karena ini fungsi komposisi dari fungsi fx ke gx, maka di sini fx-nya tetap, tapi x-nya ini adalah kita ganti punyanya gx. Berarti di sini adalah di sini x plus 1, gitu ya. Nah, sedangkan fungsi fx sendiri adalah x kuadrat plus 1. Maka di sini x-nya nanti saya ganti x plus 1. Di sini berarti x plus 1 kuadrat 2-nya ini punyanya si fx. Terus x-nya ini saya dapatnya dari sini. Ya, x-nya ini tadi kan fungsi fx-nya kan diganti gx. Gitu ya. Jadi ini punyanya gx saya masukin. Ini namanya substitusi berarti kan. Habis itu saya plus 1. Nah, ini berarti tinggal dikuadratin. Jadi kalau nanti yang di Zoom ini bingung, dapatnya jawaban dari mana? Ini dari perkalian ini. X plus 1 dikali X plus 1 gitu ya. Nanti jawabannya ada di sini nih. Ada X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, satunya ini plus lagi plus 1. Nah, hasil ini itu adalah kuadrat dari sini. Gitu ya. Yang kalau kalian belajar di kelas 7, kelas 8, yang perkalian ini, pelangi gitu ya. Nah, hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini berarti tinggal diteruskan. Ini yang tidak ada variabelnya berarti saya jumlahkan. Berarti X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, ini jawabannya berarti mana? Nah, yang B. Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 10. Ya, sekali lagi soal nomor 10 ini cuma tergantung. Kalau soalnya nanti adalah eh, fungsi komposisinya GOF, berarti kamu pakai ini. Gitu ya. Jadi kamu pakai ini. Berarti logikanya kalau Pano misalkan kerjain pakai ini, ntar ya, kalau saya kerjain fungsinya yang bawahnya, saya akan spasi dulu. Berarti kalau seandainya saya suruh ngerjain berarti ini juga sama berarti fungsi G-nya diganti punyanya fx. Berarti di sini jadi x kuadrat plus 1. Guys. Gitu ya. Nah, fungsi dari gx sendiri adalah x plus 1. Nah, x-nya punyanya si gx saya ganti ini. Gitu ya. Berarti jadi di sini akan menjadi x kuadrat plus 1 saya tambah punyanya si gx sendiri 1. Berarti di sini x kuadrat plus 2. Nah, ini kalau fungsinya GOF ya. Kalau FOG berarti yang jawabannya adalah yang B tadi. Gitu ya, itu untuk soal nomor 10. Saya akan lanjut untuk soal nomor 11. Oke. Sekalian. Ya, nggak hapus. Oke. Soal nomor 11 berarti di sini kita bisa lihat fx plus 1 jika fa-nya sama dengan 10. Berarti nyari a-nya. Berarti nanti sama nih. Dibikin fa, terus berarti x-nya diganti a plus 1. Gitu ya. Berarti karena fa-nya adalah 10, berarti nanti nih fa ini saya ganti angka 10. Sama dengan a plus 1. Kalau ditanya apa, oh ini X-nya jadi A, karena kan di sini FA. Karena dia fungsinya adalah FA, maka di sini saya ganti A. X-nya saya ganti A. Habis itu saya pindahin ruas, berarti ini satunya ya, satunya saya pindahin ruas, berarti akan menjadi, karena 10-nya positif, satunya positif berarti jadi kurang, A. Berarti A-nya adalah 9. Jadi nilainya adalah 9, nilai A-nya. Nah, nanti angkanya jangan berharap sekecil ini. Pasti angkanya dibesarin, gitu ya. Jadi angkanya besarin. Nah, sekarang untuk soal nomor 12. Karena ini adalah titik potong, berarti kalian belajar eh, eliminasi substitusi ya. Cuma karena ini adalah garis, maka ini juga yang tadi Pak Nur bilang di atas, hubungannya. Biar buat persamaan garisnya gampang, yang saya bilang tinggal kali-kaliin aja. Caranya tetap sama ya.
6 saya kali dengan X, berarti di sini adalah 6X. Karena 6 ini garisnya adalah di 4, berarti 4 saya kali Y. Berarti di sini plus 4Y sama dengannya 6 dikali 4, 24. Terus yang garis satunya juga sama, 4 sama 8 kan hubungannya, berarti ini 4 saya kali X, berarti di sini 4X. Habis itu 8 saya kali Y, berarti di sini plus 8Y. Saya kaliin 8 kali 4, berarti 32. Nah, itu. Nah, nanti ini kita akan ketemu titik potong dengan cara kita mengeliminasi, gitu ya, mengeliminasi atau mensubstitusi, terserah prinsipnya mau yang mana dulu gitu. Kalau mau dibikin substitusi berarti kamu bikin y sama dengan atau x sama dengan. Cuma karena kalau udah soal seperti ini, ya enaknya berarti kita bikin eliminasi gitu ya. Ini salah satu nih, saya mau eliminasi yang x-nya atau yang y-nya terlebih dahulu. Nah, kalau saya ngelihat situasinya, daripada saya ngeliminasi yang eh, X itu ribet, saya eliminasinya yang Y. Kenapa? Karena ada angka 4 sama ada angka 8. Alasannya kenapa 4 sama 8? Ini bisa saya kaliin 2 untuk jadi 8. Yang 8-nya saya cukup kaliin 1. Jadi nggak begitu repot lah. Tapi kalau mau ngeliminasi yang X, boleh Pak, boleh. Yang penting kamu bikin angkanya sama, karena ada 4 sama 6, berarti kalau nyari FPB-nya dari 6 sama 4, mau nggak mau, ya berarti 12 gitu ya, paling terdekat. Berarti di atas kali 2, bawah kali 3. Nah, nanti pengalinya juga panjang. Bebas ini bebas gitu ya. Pada dasarnya bebas. Tapi ini akan saya coba kaliin karena saya mau ngeliminasi yang Y gitu ya. Berarti akan muncul 12X saya tambah dengan 8 Y sama dengan berarti di sini 24 berarti 48. Yang bawahnya berarti di sini adalah 4X saya tambah dengan 8Y sama dengan di sini 32. Nah, ini saya kurangi gitu ya. Saya kurangi 12 4 kurang berarti 6 8 X sama dengan berarti di sini berapa ini? 8 6 4 1 16. Berarti X-nya adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu X-nya 2, ngapain repot-repot gitu ya? Ngapain repot-repot ngerjain yang Y-nya gitu ya? Ya. Jadi itu triknya ya. Jadi kalau kalian sudah ketemu X-nya 2, ngapain repot-repot nyari Y-nya? Ya, nanti kalau nggak percaya boleh dicoba gitu ya, dimasukin. Nah, di sini saya sebenarnya kalian sebenarnya udah jawab lah, misalkan jawabannya adalah B gitu. Terus ada yang nggak percaya di sini, nggak apa-apa, masukin X-nya adalah kita substitusiin ke salah satu persamaan atas atau bawah gitu ya. Saya pakai yang atas ya. Berarti di sini ada 6. Saya kali dengan X-nya saya ganti 2. Habis itu plus 4Y sama dengan 24. Pak, saya mau pakai yang ini. Boleh nggak? Boleh. Sama aja sebenarnya kan cuma dikali 2 doang itu. Berarti di sini ada 12. Saya tambah 4Y sama dengan 24. Berarti 4Y sama dengan 24 pindah ruas berarti dikurang 12 berarti Y sama dengan 12 dibagi 4. Y-nya berarti 3. Nah, sama ya. Jadi nanti saran Pak Nur kalian yang mengerjakan seperti itu gitu maksudnya. Berarti tidak perlu capek-capek mencari untuk Y-nya gitu. Kalau nanti optionnya seperti ini. Semoga sih harapan saya nanti opsinya dibikin mudah seperti ini. Jadi biar kalian doanya enak gitu ya. Makanya banyak-banyakin doa gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 12 gitu ya. Saya clean. Habis itu saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini Dadu. Ini peluang ya. Peluang kelas 8 ya. Iya kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kelas 8 ya. Saya juga nggak pernah ngajar peluang nih. Harusnya di kelas 8 semoga. Oke ya. Nah, ini berarti kalian sama Miss Yeci. Ya, berarti kalau sama Miss Yeci, kalau ada dua dadu, berarti prinsipnya kalau ada dua dadu, Panul sih masih suka yang manual ini ya. Yang kita punya tabel gitu ya. Terus itu tergantung nanti yang sekali lagi yang buat soal cara mengantisipasi kalian sama ini kita nggak tahu nih soalnya nanti seperti apa gitu misalkan. Tapi pada dasarnya
prinsipnya sama gitu ya, prinsipnya sama. Jadi untuk mengantisipasi guru-guru kita yang membuat soal, jadi mengantisipasinya saya selalu biasa menggunakan tabel nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ya nggak muat. 5, jadi 6. Nah ini dilempar gitu ya. Ini peluang kemungkinan ya. Jadi peluang kemungkinan. Jadi nanti total semuanya berarti akan ada di bawah gitu ya. Berarti kalau dadu itu dilempar, kemungkinannya itu akan ada 36. Ini kemungkinannya ada 36 gitu ya. Ya, kenapa dek? Ini ayah ngajarin ini. Jadi jangan ganggu dulu ya. Oke? Oke. Nah ini eh, peluang kemungkinan terjadi untuk dilempar itu sebanyak mata dadu ini sekali. Kemungkinan munculnya di sini. Ada bisa muncul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Nah, yang ditanyakan sama soal ini adalah dia muncul dadu yang berjumlah 6, gitu ya. Berarti yang berjumlah 6 adalah 1, 5. Habis itu berarti di sini lagi 2 sama 4. Terus habis lagi 3 sama 3. Terus ada lagi 4 sama 2. Terus yang terakhir adalah 5 sama 1. Nah, nanti kalau si soal ini dia minta dadu yang muncul berapapun angkanya, berarti kamu tinggal lihat tabelnya, gitu maksud Tanur. Untuk mengantisipasi soal, misalkan soal ini larinya kemana ya gitu ya. Nanti misalkan bikin soalnya misalkan muncul angka dadunya 7, berarti pakainya ini gitu ya. Terus misalkan bilang muncul angka dadunya jumlahnya adalah 8, berarti ada 2 sama 6 dan seterusnya. Nah, itu caranya kenapa Pak Nur minta kalian kasih tabel gitu. Saya tunjukin tabel tujuannya untuk mempermudah kalian gitu ya. Jadi karena ini adalah muncul dadunya adalah 6, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kemungkinan dari 36 kejadian gitu ya. Jadi ada di jawabannya adalah 5 kemungkinan munculnya, tapi kejadiannya ada 36 kejadian. Maka di sini akan menjadi 5/36. Gitu ya. Jadi itu kemungkinan dari si dadu tersebut. Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 13. Nah, soal nomor 14. Ngapain nih? Sebentar, saya spasi dulu. Dalam kot... Oke. Sorry dulu, bentar ya. Baterai saya habis. Makan dulu. Baik. Mas. Oke. Nah, jadi ini sekarang untuk soal berikutnya. Ini dalam kotak terdapat 8 bola merah dan 6 bola putih. 8 kotak bola di kotak B, 8 9 merah, 5 putih. Sebuah bola diambil secara acak dari masing-masing kotak. Peluang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B. Nah, ini cuma kemungkinan terjadi gitu ya, kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari soal ini enak nih. Enaknya adalah kita cuma ngelihat satu baris-baris ini doang gitu ya. Saya ambil dulu yang pertama. Yang pertama adalah peluang terambil bola merah dari kotak A. Berarti logikanya karena di sini ada 8 bola merah, berarti ada kemungkinannya ada 8 kali gitu ya. Terus kejadiannya berarti ada berapa bola di dalamnya? Ya tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini ada 14. Berarti di sini 8/14. Terus yang satunya lagi. Dalam kotak B itu ada 9 bola merah, 5 bola putih. Terus yang ditanyakan yang B adalah bola putih. Berarti 5-nya. Berarti di sini juga sama. Kejadiannya ada 5, kemungkinan bisa terambil. Tapi ada di dalam kotak tersebut akan ada 14. Nah, ada 2 nih. Gitu ya. Terus kalau ini adalah peluang
Dua-duanya berarti diapain, Pak? Berarti ini cukup kamu tinggal kali doang. Berarti 8/14 kamu kali dengan 5/14. Yang bisa dicoret-coret ya. Bisa dicoret-coret. Nah, ini saya coret sini lah. Ini berarti 24, 27. Saya bagi 2 lagi. Ini 7. Ini berarti 2. Nah, ini 2 dikali 5, 10. 7 kali 7 adalah 49. Nah, jawabannya ada di B. Gitu ya. Jadi eh dibikin mudah cara berpikirnya gitu ya, dibikin mudah, jangan dibuat skenario. Kan kalau ada rumusnya ya, yang NS dan semuanya gitu ya. Nah, saya nggak mau pakai itu tuh. Jadi kalian biar tadi secara polanya, biar kalian nanti dapat dengan mempermudah diri kalian gitu ya. Jadi ada berapa banyak bola, ya udah itu jadi kemungkinannya gitu ya. Kemungkinannya bisa terambil tuh 14 kali. Tapi yang dapat 8 kemungkinannya dapat merah kemungkinannya cuma 8. Sama yang di sini. Kamu ngambil bola putih kemungkinan bisa dapat 5. Tapi kamu ngambil bisa 14 kali belum tentu dapat 5. Makanya di sini ada 5/14 dan 8/14. Itu untuk soal nomor 14. Gitu ya. Saya clean up. Sekarang untuk soal berikutnya. Apa nih soal berikutnya? Oh, ini aritmatika juga ya. Apa ya ini ya? Membeli pulpen. Nah, bisa di aritmatika sosial juga, bisa di persamaan juga nih. Dua variabel itu. Ya, tergantung ya, bentar ya. Nomor 15, kemungkinan ini adalah soal cerita untuk persamaan linear dua variabel. Risma membeli 2 pulpen, satu buku tulis harganya segini. Sedangkan Andika membeli satu pulpen, dua buku tulis harganya segini. Jika Gina membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis dengan membawa uang segini, maka kembalian yang diterima, oke, berarti ini kamu cuma mencari harga satu pulpen dan satu buku sebenarnya, gitu ya. Jadi satu pulpen, satu buku. Ya, permainannya sama. Pulpen kamu misalkan X, buku kamu misalkan Y. Itu untuk secara matematikanya, gitu ya. Nanti cara cepatnya bisa digunakan. Tapi akan saya coba untuk cara matematika di sini ada. Oh, oke, sorry, sorry. Berarti akan saya misalkan terlebih dahulu ya. Pulpen itu berarti di sini X, buku itu berarti Y misalkan. Jadi nanti akan ada persamaan yang pertama, 2 pulpen, saya tambah dengan satu buku, ya hasilnya adalah 15.000. Yang satunya lagi, Andika membeli satu pulpen dengan 2 buku, hasilnya adalah 18.000. Jadi kalau kayak gini, ya udah tinggal eliminasi lagi atau kalian bisa menggunakan cara yang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Ini paling gampang nih. Karena ini adalah X-nya satu, berarti bisa bikin sama dengan gitu ya. Ini yang sekarang yang saya akan pindahin. Saya akan pindahin ke sebelah sana, berarti akan menjadi persamaan barunya di sini akan menjadi Y sama dengan 15.000 saya kurangi 2X gitu ya. Nah, Y-nya yang di sini nanti saya ganti ini gitu ya. Berarti di sini akan muncul X saya tambah dengan 2 saya kali dengan 15.000 yang duit pertama, saya kurangi dengan 2X sama dengan 18.000. Saya kaliin, ya, jadi di sini ada X, saya tambah dengan 30.000, saya kurangi dengan 4X sama dengan 18.000. Ya, habis itu berarti tujuan saya nyari apa? Nyari X-nya tujuan saya gitu ya. Berarti ini nyari X-nya tujuan saya. Berarti di sini X sama negatif 4X berarti di sini 3X ya. Terus 18.000 karena ini duit saya gabungkan dengan duit di sini berarti 30.000 negatif 30.000 saya sorry ini hasilnya adalah negatif. Berarti di sini negatif 3X sama dengan apa ini? 18.000 dikurangi 30.000. Berapa? Early. Kamu mumpung yang ngeliatin saya Early.
Berapa tuh? 18.000 dikurangi 30.000. Wah, jadi matiin kan akhirnya. 12.000. Jangan dimatiin dong. Padahal cuma cuma biar biar itu aja sih. Malah dimatiin. Iya, 12.000-nya dalam dalam bentuk negatif. Iya, main. Dede ayam, Dede bentar aja. 30 menit lagi dah. Ya. Oke, berarti di sini ada negatif. Karena kan dia 18 dikurangi 30 ya. Nah, berarti di sini X-nya kita akan ketemu negatif 12.000 dibagi negatif 3. Nah, ini rupiahnya udah ketemu nih kita. Berarti di sini adalah 4.000. Nah, si pulpen ini harganya 4.000 gitu ya. Nah, si buku berarti harganya berapa? Ya sudah, berarti kita tinggal cari salah satu persamaan di antara atas dan bawah ini. X-nya kita ganti. Nah, paling gampang itu, oh ini yang buku ada di atas ya. Saya pakai yang atas. Berarti di sini ada 2, saya kali 4.000. Habis itu di sini ini saya kurungin dulu biar tidak kecampur. Habis itu di sini berarti ditambah satu buku sama dengan 15.000 gitu ya. Berarti di sini Y sama dengan 15.000. Nah ini dikaliin 2 dikali 4.000 8.000. Saya pindahin ruas sekalian. Berarti jadi negatif 8.000 gitu ya. Berarti Y-nya adalah 7.000. Nah, ada 7.000, ada 4.000. Kita lihat situasinya. Pulpennya ada 5, bukunya ada 3, gitu ya. Berarti kalau saya izin hapus biar dapat jawaban, untuk menjawab pertanyaannya ini saya izin hapus ya. Saya hapus bagian atas ini aja. Ya, jadi di sini berarti ada 5 pulpen. Ya udah berarti tinggal dikali nih. 5 dikali pulpennya tadi adalah X ya. Berarti dikali 4.000. Bukunya ada 3. Berarti 3 dikali 7.000. Ya, berarti di sini 20.000. Yang di sini 21.000. Ya, berarti di sini adalah 41.000. Ingat ya, ini belanjanya loh. Habis itu maka kembalian yang ditanyakan kembalian. Oke ya. Yang ditanyakan kembalian berarti bukan 41.000. Wah, ini bahaya nih ya kayak gini, hati-hati. Nanti anak-anak Bapak nih biasa ngerjain terus ada jebakan-jebakan dari si soal, bukan jawabannya bukan 41.000 tapi adalah 9.000 karena dia punya uang 50.000, belanjanya habisnya 41.000. Makanya uang kembaliannya adalah 9.000. Nah, ini soal-soal kayak gini nih yang bahaya nih. Gampang tapi akan menjadi jebakan buat kalian kalau dikecoh dalam bentuk pilihan gandanya. Ya, itu pesan saya aja. Oke, itu untuk soal nomor 15. Kita mulai soal nomor 16. Sekarang ngapain ini? Soal nomor 16. Bentar, bentar. Oke. Jika suku keempat dan ke-8 suatu barisan aritmatika. Oh, ini barisan dan deret. Oh, ini aritmatika. Nah, masih ingat lah ya. U1 berarti apa ini? Masih ada ingat nggak? Terus U2, nah itu ya. U3, gitu ya. Jadi ini dasarnya sih sebenarnya A plus B, A plus 2B gitu ya. Ini adalah dasar-dasar dari aritmatika gitu ya. Barisan dan deret. Nah, kalau di sini adalah U4 dan U ke-8 suatu barisan 9 dan 17, yang ditanyakan adalah maka suku ke-31, berarti kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan mencari A sama B-nya tapi. Ya, jadi ini kalau cara ngerjainnya U4 itu berarti hasilnya adalah ada 9, U8 itu berarti di sini adalah 17. Ya, terus kamu disuruh mencari yang ditanyakan sama si soal tersebut adalah
Yang ditanyakan sama si soal tersebut, kamu disuruh mencari 31. Ya, itu yang ditanyakan. Nah, bekalnya pakai ini sih, gitu ya. Bekalnya pakai ini, gitu ya. Jadi, kalau kamu lihat yang diperhatiin adalah B-nya, gitu ya. Kalau kamu harus stimulusin lagi, ada U4, berarti di sini adalah A ditambah 3B, gitu ya. Berarti akan selalu berkurang nih. Kalau di sini 4, berarti di sini 3B. Berarti kalau nanti dan seterusnya. Nah, ini kalau saya jabarkan, saya ubah ke dalam bentuk seperti ini. Karena kenapa? Si soal ini suruh minta A sama B-nya, ya. Suku pertamanya diminta sama bedanya yang diminta. Gitu. Makanya kita nyari dengan menggunakan patokan dari barisan si aritmatika tersebut, gitu ya. Kalau suku pertama itu A, suku kedua itu adalah A ditambah B, suku ketiga itu adalah A ditambah 2B, dan habis itu nanti ketemu rumus tuh yang UN gitu ya, sama dengan A ditambah NB. Nah, situ baru tuh kalian mulai mencari rumus-rumusnya gitu ya. Nah, saya tidak akan meneruskan rumusnya. Berarti di sini kalau soalnya nanti akan sama seperti ini, berarti kalian tinggal menggunakan berarti A saya tambah 3B sama dengan 9. Yang satunya lagi di sini berarti A saya tambah berapa ini? Berapa, bro? Tujuh, Ada berapa tujuh. Pak? 7 ya, 7 ya. 7B sama dengan 17. Nah, ini kalau ditanya, kalau kamu lihat satu paket yang ada di sini, berarti ini sudah menjadi persamaan linear dua variabel. Variabelnya ada A dan variabelnya ada B. Berarti di sini kalau saya mau ngerjain, akan saya lakukan eliminasi atau substitusi A plus 3B sama dengan 9, A plus 7B sama dengan 17. Saya hilangin A-nya, gitu ya, berarti saya kurang. Ini berarti saya kurang, berarti negatif 4B sama dengan berarti di sini saya kurang, hasilnya adalah berapa tuh ya? Berapa ini? 8, 8. Min 8 ya. 8. Ya, negatif 8. Berarti B-nya kita ketemu. Berarti 2. Wah, ini yang ada yang tanya, Pak, kok bisa dapat 2? Berarti itu adalah 4 ini sama 8 adalah negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, B-nya ketemu 2. Berarti secara logikanya A-nya pasti ketemu. Gitu ya. Berarti B-nya ketemu, A-nya juga pasti ketemu. Gitu ya. Berarti di sini kalau ditanya berarti A-nya saya masukin ada A, saya tambah dengan, saya substitusiin ya B-nya ya. Berarti di sini ada 3 saya kali dengan 2 sama dengan 9. Berarti A-nya saya tambah dengan 6 sama dengan 9. Berarti A-nya adalah 9 saya kurang 6. Berarti A-nya adalah 3. Ya, saya hapus ya. A-nya sudah ketemu, habis itu kita ke rumus, boleh lah ya, ke rumus aritmatika yang kalian kuasai waktu di kelas 8. Berarti A-nya ketemu, B-nya ketemu. Nah, berarti kalau nyari, ada yang masih bisa bantu saya mengingat untuk UN sama dengan, ini mencari barisan ke ya, pakai UN ya. Kalau jumlah berarti pakai SN. A, apa ini ya? Nip, nip. N kurang kurang Sorry. Ini N kurang harusnya 1 min 1. ada, ini ada plus Ah, ini dulu. N, apa ini? min 1 Oh ya, yang satu. min 1 Apa ini? Di kali sini, B. Mbak. B. Iya, B, 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 betul. B. Betul, B. Ya, ini adalah B. Nah, itu yang tadi saya bilang U1 adalah A, U2 itu kan turunannya itu ya. A plus B dan seterusnya itu turunannya. Jadi ini nih ketemunya yang sering kalian hafalin sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafalin sih. Karena kan bentuk dari suatu barisan kan ada baris pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, masukin tuh. Karena N-nya adalah 31, berarti kita masukin 31, berarti di sini A, saya oh, A-nya kan sudah ada ya. Serius. Berarti A-nya saya masukin, berarti A-nya adalah 3, saya tambah, N-nya adalah 31, dikurang 1, B-nya berarti adalah 2. Berarti di sini adalah 3, saya tambah 30,
di sini kali 2, berarti di sini 3, saya tambah dengan 60, berarti 63. Nih, jawabannya ada di C. Ya, jadi itu untuk soal nomor 16. Jadi, ini pelajaran kelas 8, diingat-ingat kembali cara mengingatnya. Saran Pak Nur jangan selalu menghafalkan ini. Yang dihafalkan adalah bentuk umumnya. Karena kalau kalian ngafalin ini bisa dibilang rumus sih, tapi kalau Panus selalu bilang bentuk umum. Kalau kalian ngapalin bentuk umum yang ini, nanti agak sedikit banyak hafalan sih, tapi ya nggak apa-apa ya. Kita punya versi masing-masing. Selama kalian masih bisa memiliki kemampuan menghafal yang bagus, ya lakukan yang terbaik lah buat kalian sendiri. Oke, saya sekarang akan clean up lagi untuk soal berikutnya. Ya, saya akan naikkan soal nomor 17. Ada apakah ini soal 17? Persamaan garis yang melalui titik dan sejajar dengan garis. Oke, ini ngomongin persamaan garis dengan 2 titik. Wah, nah ini kalau sudah seperti ini berarti ini banyak cerita nih. Cerita yang pertama yang Farul mau ingetin berarti kalau persamaan garis itu akan ada yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama, saat ketemu titik 2 titik yang tadi ya mencari gradien berarti harus ingat-ingat ini lagi. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Habis itu, kalau 1 titik, berarti akan ada Y kurangi Y1 sama dengan M, X kurangi X1. Ini menurut salah atau benar? Saya lupa lagi. Nah ini nih, ya. Ada 2 yang harus kalian ingat untuk menentukan persamaannya. Gitu ya. Semoga ini kalian juga masih mengingat hal-hal ini. Karena ini adalah yang dilakukan persamaan si garis. Nah, nanti juga ada lagi tuh yang kalian harus ingat lagi. Kenapa dia bener? Kalian juga harus mengingat yang nanti ada Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1. Di sini X kurangi X1, X2 kurangi X1. Nah, ini juga harus diingat-ingat tuh. Wah, 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 wah. Ya, jadi harus kalian ingat-ingat beberapa persamaan garis ini. Tapi karena ini yang diminta adalah ini semoga nanti tidak akan lari kemana-mana, gitu ya. Karena yang saya bilang, namanya partner punya partner itu baik banget. Jadi ini saya jadi ikut sama beliau. Jadi kalian tinggal berpikir untuk gimana caranya. Wah, sorry, 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 sorry. Ini udah yang bantu ngecekin saya. Oke, Ana. Sekarang kita mulai. Berarti kalau kayak gini, berarti kita tinggal cari nih. Karena dia bilang nih, persamaan garis yang melalui titik ini ya. Habis itu dan sejajar dengan garis yang melalui titik 2 titik ini. Berarti saya akan pakai ini untuk mencari gradiennya terlebih dahulu. Berarti akan saya cari M-nya. Berarti di sini kita bikin ini X1, Y1, X2, Y2. Kalian sendiri nanti yang bisa menamakan. Berarti X, Y2. Berarti 1 dikurang. Berarti di sini 4. Saya bagi dengan berarti di sini 5 dikurang dengan 3. Gitu ya, berarti saya akan kerjakan, berarti di sini hasilnya adalah 1 dikurang 4, berarti hasilnya adalah negatif 3, di sini berarti 5, berarti di sini 2. Berarti gradiennya adalah min 3 per 2. Nggak usah diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Saya ulang sekali lagi nih, semoga mulai 1, 4, 5, 9, 3. Ya. Nah, kita sudah dapat gradiennya, berarti kita tinggal masukin ya. Nah, berarti X1, Y1-nya itu pakai angka yang ada di sini, gradiennya berarti pakai yang ada di sini. Gitu ya. Berarti kalau Panor teruskan, berarti di sini Y-nya emang saya cari, Y1, Y1-nya saya dapat 6 dari titik ini, ya, 6 ini. Habis itu sama dengan
M-nya karena sejajar berarti saya akan pakai ini. Negatif 3/2. Habis itu di sini X-nya. Berarti saya kurangi X1-nya berarti adalah 4. Saya kerjakan. Dikurang 6. Negatif 3/2X plus 12/2. Gitu ya. Nah ini dieksekusi sekalian nih. Langsung dikaliin 2. Karena di sini Y-nya 2 kan. Berarti ini karena ada. Kenapa? Karena ada pecahan di sini. Gitu ya. Itu disamain semuanya. Kita kaliin 2. Berarti di sini akan menjadi 2Y. Saya kurang 12. Semuanya dikali 2 ya. Negatif 3/2X. Berarti ini karena kali 2. Berarti sama dengan menjadi negatif 3X. Nah saya cuma ngilangin 2-nya doang. Plus. Berarti di sini sama. Berarti 12. Nah, lihat soalnya. Oh, di soalnya dibikin Y-nya di depan. Oke, berarti X-nya saya pindahin ruas. 12-nya saya pindahin ruas. Berarti di sini ada 2. Ikutin option. Jadi nanti kalau kalian ngerjain juga sama. Ikutin option biar kalian nggak bolak-balik nyarinya. 3X-nya berarti akan saya pindahkan menjadi plus 3X. Sama dengan berarti 12 saya tambah 12. Gitu ya. Berarti di sini 2Y tambah 3X sama dengan 24. Nah, mana ya jawabannya? Oh, ini ada nih. Jawabannya adalah C. Oke ya, jadi ikutin option. Jadi biasanya si guru membuat soal itu dia akan bermain optionnya untuk diacak-acak nih. Jadi ini kebetulan enak banget nih. Y-nya dibarisin, X-nya dibarisin. Yang nanti gak enak itu kalau X-nya ditaruh depan, Y-nya taruh belakang dan semuanya gitu. Jadi caranya nanti ikutin option. Kalau saran dari Pak Nur ya. Itu untuk soal nomor 17. Oke, saya pindahkan sekarang. Saya clean up untuk soal berikutnya. Nomor 18. Oke, nomor 18. Nomor 18 adalah soalnya ngapain? Salah satu faktor. Oh, ini cuma faktoran ya. Jadi nggak begitu terlalu terepotkan sama pembelajarannya karena ini masih kelas 9 semester 1. Semoga kalian nggak lupa pemfaktoran karena diulang lagi kita. Kelas 7 juga ada. Yang belajar sama saya kelas 7 saya kasih harusnya. Nah, kelas 9 diulang lagi. Ada 2X kuadrat ditambah X dikurang 10. Suruh faktorin. Dan cuma suruh nyari salah satu. Nah, saya kalau memfaktorkan yang selalu saya bilang dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Ini yang selalu saya ajarkan sama murid-murid saya. Sorry, saya hapus dulu. Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Karena ini menurut saya jauh lebih enak. Terus tinggal nyari C-nya. Ya, kenapa ini 2 sama 1 ini ada di sini? Ya, ini udah pasti faktorannya cuma 2 sama 1 udah nggak bisa yang lain. Nah, 10 itu pemfaktorannya itu juga dicari. Bisa 1 sama 10, bisa lagi 2 sama 5. Nah, tergantung nih. Dia minta X-nya adalah 1. Berarti yang paling bisa mengubah ke menjadi 1 adalah 2 sama 5. Nanti kalau mau belajar rincinya ini harus pelan-pelan nih gitu ya. Tapi ini karena ini keterbatasan waktu juga, jadi saya akan bermain langsung saya taruh gitu ya. Untuk mendapatkan angka B atau 1, berarti saya akan taruh 5 di sini dan saya akan taruh 2 di sini. Terus habis itu saya akan lihat karena dia positif, berarti di sini 5-nya akan jadi positif, 2-nya akan jadi negatif. Karena ini yang saya bilang, dekat sama dekat, jauh sama jauh. Kalau saya kerjain di sini 5X, saya kerjain di sini adalah negatif 4X. Yang hasilnya adalah 1. Gitu ya. Nah, pemfaktoran ini kalau ditanya, valid nggak? Pak, saya garansi valid. Gitu ya. Jadi tinggal kalian mencari jawabannya. Yang diminta adalah salah satu pemfaktorannya. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah B nih. Ya, jawabannya adalah B. Jadi pemfaktorannya kalau Pak Nur tulis di sini ada 2X plus 5 saya kali dengan X min 2. Gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah D. Gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 18. Saya clean up. Kita menuju ke soal nomor wah, wah,
Nah, ini untuk soal yang nomor 19 juga sama. Ini cuma rasionalin doang, nggak susah-susah amat lah ya. Kalau kita lihat di sini ada 1/akar 5 dikurangi 2. Ya udah, berarti ini tinggal di sini doang ya. Habis itu dikali sama berarti akar 5 plus 2 dibagi akar 5 plus 2. Nah, jadi rasionalin ini kita kaliin dengan identitas gitu ya. Nah, kalau ini kurang sama jumlah, cukup kalian ini dikali dengan A, B dengan B saja. Berarti kalau panel munculin berarti di sini ini dikaliin berarti akar 5 plus 2 diper di sini berarti akar 5 kali akar 5 berarti 5 dikurang berarti 2 kali 2 berarti 4. Berarti hasilnya adalah akar 5 plus 2 dibagi 1. Berarti di sini akar 5 plus 2. Nah, ini jawabannya. Mana jawabannya? Oh, ini. Nah, ini ada nih. Ya, jadi jawabannya ada di D, gitu ya. Terus ini untuk soal nomor 19. Jadi kita cuma membuat identitas. Tapi ingat kalau ini tandanya negatif berarti di sini positif. Kalau di sini nanti 1/akar 5 plus 2 berarti dikalinya dengan akar 5 negatif 2 per akar 5 negatif 2. Gitu ya. Itu untuk permudahnya. Oke. Saya izin clean up. Kalau kalian yang kalian harus ingat yang ini ya. A min B kalau dikuadratin itu hasilnya adalah A plus B A min B. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat nih, gitu ya. Atau kalian mau pakai cara panjangnya boleh, boleh, gitu ya. Cara panjangnya berarti ya sama, berarti di sini cara panjangnya ya di sini 7 min akar 6 dikali akar 7 min akar 6. Ini ya, ini perkalian pelangi gitu ya. Jadi semoga kalian nggak lupa lah. Ini cuma gini doang. Terus mungkin yang jadi patokan yang bingung misalkan saya mulai nih dari 7 saya kali dengan 7 berarti hasilnya adalah 7 kan akar 49 kan. Terus habis itu di sini akar 7 di sini tinggal dikaliin doang aja. Berarti di sini saya negatif akar 42 gitu ya. Terus ini kali ini berarti juga negatif akar 42. Terus terakhir 6 kali 6 berarti plus 6. Nah, ini permainannya. Jadi nanti takutnya angkanya ini akan dimainkan dengan angka yang berbeda. Tapi saya cuma mau ini adalah bentuk umum yang patokan yang bisa di kalian gunakan. Tapi kalau untuk soal yang ini, ya ini enakan pakai manual seperti ini, gitu ya. Berarti tinggal dikerjain nih. Berarti tinggal dikerjain 7 ditambah 13, 6 berarti 13. Nah, ini karena sini depannya semuanya 13. Sekarang negatif 42 sama negatif 42. Berarti negatif 42-nya ada 2. Berarti negatif 2 akar dari 42. Nah, ini jawabannya. Ada di D.